Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita mulai cerita yang sangat penting ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menekan tombol subscribe agar saya semakin semangat dalam membawakan konten-konten menarik seperti ini. Setelah itu, mari kita mulai cerita ini. Di pinggiran kota Solo, yang semakin berkembang pesat dengan deru pembangunan, terdapat sebuah wilayah yang terlupakan oleh gemerlap kota. Jalan-jalan sempit yang berdebu saat musim kemarau, dan becek ketika hujan, seolah menjadi ruang abu-abu yang memisahkan antara peradaban dengan keterasingan. Di salah satu gang kecil, di tengah area yang jauh dari keramaian, berdiri sebuah rumah kontrakan 2 lantai yang tampaknya seperti hunian biasa. Cat dindingnya telah memudar, bahkan sebagian catnya mengelupas. Di teras kecilnya tergantung jemuran pakaian seadanya, dan di halaman sempitnya tumbuh ilalang liar yang dibiarkan begitu saja, tanpa ada yang peduli. Di mata warga sekitar, rumah itu tampak biasa-biasa saja. Mereka mengenal pemiliknya sebagai Pak Hendro, seorang pengusaha lokal yang jarang bersosialisasi dan lebih sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnis. Pak Hendro dikenal sebagai sosok yang tenang, tidak banyak berbicara, dan selalu membayar semua urusannya dengan uang tunai. Tidak ada masalah yang pernah timbul, dan karena itu, tidak ada kecurigaan yang muncul dari masyarakat sekitar. Namun, di balik dinding rumah kontrakan itu, tersembunyi sebuah jaringan gelap yang beroperasi tanpa henti. Di dalam rumah tersebut terdapat sebuah ruang bawah tanah kecil yang sebelumnya digunakan sebagai gudang. Namun, ruang ini kini telah dimodifikasi menjadi ruang kerja yang kedap suara, lengkap dengan server kecil, perangkat lunak enkripsi, dan berkas-berkas yang menunjuk pada satu hal, jaringan perdagangan manusia yang sangat terorganisir, yang disamarkan dengan kedok agensi penyalur tenaga kerja ke Kamboja. Jaringan ini tidak hanya merekrut orang secara daring, tetapi juga mengirimkan tenaga kerja digital untuk sindikat penipuan yang berkembang pesat di negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Para korban, yang kebanyakan adalah perempuan muda dari daerah pedesaan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, dijanjikan pekerjaan yang legal dan gaji besar. Mereka diberitahu bahwa mereka akan bekerja sebagai staf hotel, penjaga toko, atau bahkan sekretaris di perusahaan-perusahaan besar di luar negeri. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Mereka dibawa ke negara tujuan dengan harapan tinggi, namun segera disekap dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Di lantai atas rumah kontrakan itu terdapat beberapa kamar dengan tempat tidur susun. Kamar-kamar tersebut digunakan sebagai tempat singgah sementara bagi para calon korban sebelum mereka dipindahkan ke titik transit lainnya. Beberapa dari mereka bahkan menyerahkan seluruh tabungan keluarga mereka untuk membayar biaya administrasi keberangkatan. Namun, setelah tiba di negara tujuan, mereka dipaksa bekerja hingga 20 jam sehari, menjalankan sistem penipuan daring yang ditujukan untuk menipu orang-orang dari negara lain. Mereka dilarang untuk pulang, paspor mereka disita, dan ancaman kekerasan menjadi bagian dari rutinitas mereka. Semua informasi mengenai jaringan ini tidak datang begitu saja. Tim investigasi dari Badan Intelijen Negara, BIN, yang bekerja sama dengan Interpol dan pihak keamanan Kamboja akhirnya berhasil menyelamatkan seorang korban bernama Elviana dari Sumba. Elviana adalah salah satu korban yang berhasil melarikan diri dan kesaksiannya membuka jalan panjang yang akhirnya membawa para penyelidik menuju rumah kontrakan di Solo tersebut. Dalam pengakuannya, Elviana menggambarkan bagaimana dirinya direkrut melalui internet, dijanjikan pekerjaan sebagai resepsionis hotel, dan kemudian dikirim ke Phnom Penh. Namun, sesampainya di sana, dia disekap dan dipaksa bekerja dalam sebuah ruangan gelap yang tidak memiliki jendela. Di sana, ia terpaksa bekerja menggunakan komputer dan headset yang tidak pernah lepas dari kepalanya. Setiap hari, ia dipaksa untuk menipu orang-orang, dan jika gagal mencapai target, ia dipukuli. Berdasarkan pengakuan Elviana dan hasil penelusuran digital yang dilakukan oleh Densus 88, mulai disusun peta jaringan yang lebih luas. Beberapa lokasi ditemukan berfungsi sebagai tempat aman atau safe house, sementara lokasi lainnya berfungsi sebagai tempat pelatihan intensif sebelum para korban dikirim ke luar negeri. Namun yang paling mencolok adalah rumah kontrakan di Solo. Dalam beberapa pekan terakhir,
tim Cyber Densus mencatat frekuensi pengiriman data yang meningkat tajam, menandakan bahwa ada aktivitas besar yang tengah dipersiapkan. Dengan informasi yang terus berkembang, pimpinan Densus 88 memutuskan untuk mengaktifkan unit operasi dalam negeri dan menamai misi ini Operasi Bayangan Timur, yang merujuk pada lokasi geografis serta sifat jaringan yang beroperasi dalam bayang-bayang hukum dan kemanusiaan. Selama 19 hari, rumah kontrakan tersebut dipantau secara intensif. Kamera pengintai tersembunyi dipasang di berbagai lokasi strategis, termasuk tiang listrik, helm petugas PLN palsu, dan tas plastik yang digantung di pagar rumah. Data yang dikumpulkan sangat jelas menunjukkan bahwa dalang utama, Pak Hendro, berada di lokasi tersebut dan hanya keluar 2 kali seminggu dengan pengawalan ketat. Setiap malam, kendaraan minibus datang membawa perempuan-perempuan muda yang tampak lelah dan ketakutan. Mereka masuk rumah kontrakan dengan kepala tertunduk dan tidak pernah terlihat keluar lagi. Beberapa wajah mereka bahkan cocok dengan laporan orang hilang yang sudah diajukan oleh keluarga korban ke pihak berwajib. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa jaringan ini tidak hanya beroperasi sebagai pengirim tenaga kerja ilegal, tetapi juga terlibat dalam perdagangan anak. Dengan informasi yang sudah terkumpul, Densus 88 mengetahui bahwa dalam 2 hari ke depan, akan ada pengiriman besar-besaran ke Kamboja menggunakan kapal kargo yang telah disiapkan di pelabuhan Tanjung Perak. Kapal tersebut akan membawa para korban yang dokumennya sudah dipalsukan dan dimasukkan ke dalam manifest sebagai pekerja kapal, padahal kenyataannya mereka akan diselundupkan di balik kontainer kosong. Waktu yang dipilih untuk penyergapan adalah pukul 3.45 dini hari, saat semua penghuni rumah dipastikan tertidur. Tim yang terdiri dari anggota Densus 88 dan pasukan khusus lainnya telah dipersiapkan dengan cermat. Setiap langkah mereka sudah diperhitungkan, dan komunikasi dilakukan dengan sangat hati-hati menggunakan perangkat terenkripsi. Ketika saatnya tiba, seluruh tim bergerak dengan sangat tenang. Dengan menggunakan alat pemotong logam senyap, tim Densus menembus gerbang belakang rumah kontrakan, dan dalam hitungan detik, mereka berhasil masuk ke dalam rumah. Tim lainnya langsung menuju kamar utama tempat target utama, Pak Hendro, berada. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh penghuni rumah berhasil dilumpuhkan tanpa adanya perlawanan berarti. Tidak ada suara tembakan yang terdengar. Bahkan, 2 pria yang selama ini menjadi pengawal pribadi Pak Hendro tertangkap dalam kondisi setengah sadar akibat pengaruh alkohol. Mereka langsung diborgol dan dipisahkan. Di ruang bawah tanah, tim Densus menemukan 4 komputer yang masih menyala, salah satunya sedang mentransfer data ke server luar negeri. Tim digital forensik segera menghentikan transfer tersebut dan mengamankan seluruh perangkat. Di ruang yang sama, ditemukan dokumen palsu, paspor yang belum diberi nama, serta catatan manual yang berisi daftar nama dan tempat tujuan para korban yang telah direkrut. Sebagian besar tujuan mereka adalah kota Sihanoukville dan Phnom Penh di Kamboja. Yang lebih mengejutkan, di dekatnya ditemukan uang tunai dalam berbagai mata uang, termasuk rupiah, dolar AS, dan riel Kamboja dengan jumlah yang mencapai miliaran rupiah. Uang tersebut diduga berasal dari aktivitas ilegal yang telah berjalan lebih dari 2 tahun. Namun, kejutan terbesar datang setelah penangkapan Pak Hendro. Di dalam perangkat elektronik yang ditemukan di ruang kerjanya, terdapat informasi yang lebih mengejutkan lagi. Sebuah daftar nama pejabat lokal yang terlibat langsung dalam jaringan perdagangan manusia ini. Para pejabat ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal tersebut, tetapi juga ikut mengambil keuntungan dari bisnis gelap ini. Penemuan ini membuka lebih banyak pintu yang akan membawa tim Densus 88 menuju jaringan internasional yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang menutup satu operasi, tetapi juga membuka mata terhadap skala besar dari kejahatan yang telah berlangsung selama ini. Meskipun operasi ini berhasil, Densus 88 menyadari bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan langkah pertama dalam memerangi jaringan perdagangan manusia yang telah menyebar ke banyak negara. Sebagian dari para korban yang berhasil diselamatkan bahkan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan tahun-tahun hidup mereka. Beberapa di antara mereka telah kehilangan keluarga mereka,
dan banyak dari mereka harus hidup dengan trauma yang akan membekas seumur hidup. Namun, bagi keluarga yang telah menunggu bertahun-tahun, momen penyelamatan ini adalah momen yang sangat emosional dan penuh haru. Bagi Densus 88, operasi ini merupakan kemenangan kecil dalam perjuangan panjang melawan jaringan kriminal yang begitu besar dan terorganisir. Mereka menyadari bahwa meskipun satu titik pusat jaringan telah dihancurkan, masih ada banyak lagi cabang yang harus dibongkar. Perjuangan ini tidak hanya akan berlangsung di dalam negeri, tetapi juga melibatkan kerja sama internasional yang lebih besar. Mereka harus melanjutkan pekerjaan keras ini, karena semakin lama mereka menunggu, semakin banyak korban yang akan dikirim dan semakin dalam jaringan ini menyusup ke seluruh Asia Tenggara. Operasi yang dilakukan oleh Densus 88 dalam menggagalkan jaringan perdagangan manusia yang beroperasi dengan kedok agensi penyalur tenaga kerja ini membuktikan betapa pentingnya kerjasama antara instansi dalam negeri dan internasional. Melalui penyelidikan yang intensif dan tak kenal lelah, tim berhasil membongkar skala besar dari kejahatan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Meskipun penyergapan ini berhasil, perjalanan untuk menuntaskan jaringan ini masih jauh dari kata selesai. Para korban yang berhasil diselamatkan, meski mengalami trauma, memiliki harapan baru untuk masa depan mereka. Namun, bagi Densus 88, ini hanyalah satu kemenangan kecil dalam perjuangan panjang melawan kejahatan internasional yang harus terus diperangi. Disclaimer: cerita ini sepenuhnya fiktif dan tidak terkait dengan kejadian atau individu nyata. Semua karakter dan kejadian yang ada dalam cerita ini hanya merupakan hasil imajinasi penulis semata. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat atau menarik, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dengan berlangganan, kamu juga dapat mendukung saya untuk terus semangat membawakan cerita-cerita yang lebih seru di masa depan. Terima kasih sudah menonton dan semoga cerita ini dapat memberi wawasan serta inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.